Ya, langsung aja di sini gua siapin sebagai dasar teori dulu, gua siapin teapot teko teh. Gua taruh di top ya, biar lebih jelas di perspektif bisa dilihat. Satu buah teko teh. Di sini gua ganti dulu warnanya biar lebih kontras. Yang satunya warna merah. Mengapa gua bilang yang satunya? Karena kita butuh dua sebenarnya ya. Jadi langsung aja kita duplikat untuk tekonya. Yang satu lagi kita beri warna yang lain, misalnya gua kasih warna biru ya. Nah, oke, langsung aja. Tools yang akan gua bahas yaitu, kalau di sebelumnya kita sudah mengenal select and move ya, tools yang memungkinkan kita mengubah posisi dari model tadi ya ke segala tempat yang kita butuhkan atau yang mau kita buat ya. Nah, di sini juga terdapat select and rotate. Select and rotate ini kalau diaktifkan, maka objek yang kita pilih memungkinkan kita ganti, kita ubah, kita atur arah rotasinya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini terdapat lingkaran bola gitu ya, lebih jelasnya di perspektif ya. Bola tadi yang mana di beberapa bagiannya terdapat garis itulah yang dapat kita tarik sehingga teko tadi bisa berputar ke segala arah. Oke, langsung aja gua fokus di top dulu deh. Nah, kalau kita melihat ini di top, garis itu ada 3 ya, yang vertikal, horizontal, dan yang berputar seperti arah jarum jam ini. Nah, gua mulai dulu dari top. Top ini kalau misalnya gua mau membuat moncong dari teko tadi yang berada di sini, gua mau pindahin ke sini. Ya, berarti garis yang harus kita tarik yaitu garis yang membentuk rotasi putarnya ini ya, berarti garis yang kuningnya. Jadi kalau kita tarik garis kuningnya, maka objeknya bisa kita putar sehingga arah moncongnya menjadi berubah ya. Oke, jadi cara memutarnya cukup gampang, cukup kalian klik pada garisnya, tahan, lalu geser, lalu bisa kalian lihat pada perspektif apakah sudah benar atau belum, sesuai atau tidaknya dengan arah yang kalian tuju ya. Nah, selanjutnya kalau kalian memutar objeknya mengikuti garis vertikal, maka yang terjadi adalah si teko tadi dapat berputar naik dan turun mengikuti pola garis rotasi yang kalian pilih, yaitu yang vertikal dari sisi top ya. Nah, misalnya gua buatnya kayak gini ya. Jadi kalau dilihat di left yang gua putar tadi ya, di left, maka bentuk dari objeknya dia sedikit jumping gitu ya, naik ke atas gitu ya. Nah, sementara kalau gua tarik garis kuningnya, yaitu garis yang horizontal ya, maka objek tadi bisa berputar mengikuti porosnya. Oke, jadi misalnya gua geser seperti ini, maka nampak seperti objek tadi dia seperti berbelok mungkin ya, kalau dianalogikan seperti kendaraan ya. Nah, seperti itu, dia miring ke samping. Oke, mungkin bisa kalian atur untuk objeknya diputar bagaimana, silahkan. Nah, sebenarnya entah di top, entah di front atau di left, yang penting kalian cukup paham saja bahwa untuk memutar objek ini kita harus mengkoordinasikan semua garis poros ini sehingga objek yang kita putar itu tepat sasaran ya, atau sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, selanjutnya yang tadi kita gunakan untuk
memutar objeknya. Sekarang gua beralih ke teko yang satunya yang masih utuh ya. Nah, kalau yang tadi kita memutar objeknya, sekarang gua mau memperkenalkan dengan yang di sampingnya lagi, select and uniform scale. Ya, jadi yang di video sebelumnya kita udah bahas select and move, yang tadi barusan juga kita sudah bahas select and rotate, dan yang di sini terdapat select and uniform scale. Nah, di dalam select and uniform scale, jika berbicara tentang scale maka sudah pasti tujuannya adalah sizing ya, sizing. Hanya saja di sini terdapat beberapa aturan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau kita melihat dari top, front, dan left, dia membentuk navigasi ya yang sama ya. Gua harap kalian udah bisa paham di top, front, dan di left. Nah, navigasi apa ditarik, misalnya ditarik atau digeser, itu bakalan kemana ya. Nah, di sini gue sedikit membahas tentang uniform scale. Di sini tujuannya sih satu aja, dia memperbesar atau memperkecil model objeknya dari sumbu yang kita tarik. Misalnya di sini gue tariknya di top ya, di top. Nah, di sini terdapat 4 sumbu sih ya. Yang pertama sumbu Y, sumbu X yang segitiga luar ya, gua nyebutnya segitiga luar lah ya. Yang di sini segitiga dalam. Oke, yang pertama gua di sumbu Y. Y ini kalau kalian klik, tarik, tahan, tarik, maka objek ini bisa kita tarik ke samping. Bisa kalian lihat perubahannya di perspektif. Oke, yang hanya berubah adalah sisi Y saja. Nah, jadi objek tadi melebar ke samping dari sumbu Y saja. Oke, sementara X dan Z ya, depan dan tingginya dia tidak terganggu sama sekali ya. Oke, sementara misalnya gua balikin ya, misalnya kalau yang gua tarik adalah Y, maka bisa kalian lihat di sisi front ya, Z nya pun dia tidak bertambah tinggi. Dan kalau kita melihat dari sisi top, maka Y pun juga tidak bergeser tempatnya, tetapi hanya moncongnya saja yang ditarik seperti itu. Oke. Sementara kalau kita beralih ke front, kita tarik yang Z-nya tadi, yang Z ya, yang sekarang jadi Y. Kita klik tahan, maka objeknya dia bisa kita tinggiin. Hanya saja untuk Y dan X-nya, untuk lebar ke samping dan ke depannya, dia tidak terganggu sama sekali. Oke, selanjutnya gua coba lagi dari sisi luar ya, sisi Y dan X dari luarnya. Nah, kalau pakai segitiga luar ini ya, maka kalau kita tarik dari sisi top, maka Y dan X, dua sumbu ini saling membesar. Dua-duanya sih membesar. Hanya saja untuk sisi Z-nya ya, sisi Z-nya bisa kalian lihat di front, tingginya tidak bertambah, tingginya terlock seperti itu, terkunci seperti itu. Sementara untuk Y dan X-nya dia bisa ditarik. Nah, yang lainnya terdapat segitiga dalam. Kalau segitiga dalam ini sih, kalau tadi Y dan X hanya dua sumbu ya dari sisi top. Kalau dari front bisa kalian lihat untuk segitiga luarnya dia Z dan X-nya, sementara Y-nya dia terkunci ya. Yang artinya kalau kita menarik segitiga luar, maka hanya dua sumbu aja. Sementara kalau kita tarik segitiga yang ada di dalam, maka sumbu X, Y, dan Z dapat bisa di scaling sebagaimana rasio yang
sebenarnya. Jadi untuk rasionya dia tidak terganggu, hanya saja ukurannya yang berubah seperti ini. Oke, nah sebenarnya kalau dari dua tools tadi sering banget sih digunakan misalnya untuk membuat objek yang detail gitu ya, misalnya seperti buat kipas angin mungkin. Nah berarti kita hanya perlu satu bagian kipas lalu diduplikat dan di rotate ya, diputar, maka bisa kita buat kipas dengan baling-baling yang sebagaimana mestinya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara penggunaannya. Nah berikut ini adalah demo singkat memanfaatkan select and rotate dan select and uniform scale. Dalam implementasinya bagaimana sih cara membuat, dalam kasus ini gue akan coba membuat donat ya. Oke, mungkin langsung aja kita lihat videonya. Ya, di sini yang menjadi poin utama adalah butir-butir dari coklat taburnya atau mesis ya, yang biasa kita makan sebenarnya. Yaitu gua membuat satu-satu dengan menggunakan center box yang nantinya akan gua putar rotasi sehingga realistis saja berada di atas donat yang sudah gua siapin ya. Ya, demikian video tutorial singkat kali ini.
Dan gua harap kalian menangkap tujuan dari video ini dalam pengembangan 35 inci menggunakan Autodesk 1000 Max 2013 ini akan kemana dan seperti apa. Buat yang masih bingung, mungkin ada yang mau didiskusikan atau yang mau dibagikan, bisa diketik di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.